video tutorial kali ini, kita akan membahas panduan penggunaan LMS Learning Management System bagi dosen ITBA Dian Cipta Cendekia. Silakan ketik URL-nya lms.dcc.ac.id. Kemudian untuk login, klik tombol login yang ada di pojok kanan atas. Kemudian masukkan username dan password yang didapat dari admin LMS. Klik tombol login. Untuk membuat kelas mata kuliah, silakan klik Site Administration. Kemudian klik Manage Course and Categories. Kemudian klik Create New Course. Pada bagian course full name, silakan ketikkan nama mata kuliah, kemudian diikuti dengan nama kelas, kemudian tambahkan nama dosen yang mengampu mata kuliah tersebut. Kemudian course short name, silakan ketikkan nama pendek dari kelas tersebut, misalnya course kategori dibiarkan saja default. Kemudian course start date, ini adalah tanggal awal mulai penggunaan dari kelas tersebut. Kemudian course end date, kurang lebih dalam satu semester itu 4 bulan. Kita pilih misalnya sampai bulan Juli, kemudian 2025. Kemudian untuk deskripsi, silakan ditambahkan deskripsi singkat dari mata kuliah tersebut atau bisa disesuaikan dengan RPS. Kemudian course image jika ingin ditambahkan atau dikosongkan juga boleh. Kemudian course format. Nah, di sini adalah defaultnya adalah 16 minggu, otomatis 16 minggu dalam satu semester. Kemudian kalau sudah selesai, klik tombol Save and Display. Berikut ini adalah tampilan kelas yang sudah kita buat. Untuk menambahkan mahasiswa ke dalam kelas yang kita buat, silakan klik menu partisipan. Nah, di bagian Enroll User, kita akan menambahkan secara manual dari LMS untuk mahasiswa yang akan masuk ke dalam kelas yang kita buat. Kita klik Enroll User. Kemudian di sini kita cari mahasiswa yang akan kita masukkan. Misalnya kita cari, akan otomatis searching. Nah, muncul seperti ini. Kemudian kita pilih nama mata kuliah tersebut, itu bisa kita sesuaikan dengan absensi mengajar atau absensi mahasiswa. Kita klik. Bisa juga kita cari lagi mahasiswa yang lain untuk menambahkan secara sekaligus. Jika sudah selesai, kita klik Enroll User. Nah, ini adalah menambahkan secara manual dari dosen ke dalam LMS untuk mahasiswa ke dalam LMS. Kurang lebih seperti ini. Nah, jika ingin mahasiswa bisa bergabung sendiri ke dalam kelas yang kita buat, kita harus merubah metode dari enroll user tersebut. Jadi nanti mahasiswa bisa join sendiri dari sisi mahasiswa, jadi tanpa harus ditambahkan manual dari dosen. Dengan cara klik enroll usernya, pilih
enrollment method. Sini kita pilih enrollment method. Tampil seperti ini. Jika kita klik enroll method, nah di bagian self enrollment untuk bagian kolom edit yang bagian mata ini kita enable, kita klik enable. Oke. Nah, jika sudah tampil seperti ini, maka kelas Bapak Ibu mahasiswa bisa bergabung sendiri ke dalam kelasnya. Jadi tanpa harus kita tambahkan secara manual untuk partisipan dari mahasiswanya. Cukup sekian panduan untuk penggunaan LMS dalam membuat kelas mata kuliah dan cara menambahkan mahasiswa ke dalam kelas. Klik menu My Course. Maka akan tampil mata kuliah yang sudah dibuat dari dosen yang bersangkutan. Misalnya kita akan menambahkan materi, kemudian penugasan dan absensi ke dalam kelas pemrograman mobile. Kita klik. Sebelum kita menambahkan materi, penugasan maupun absensi, kita aktifkan edit mode yang ada di pojok kanan atas. Setelah edit mode aktif, untuk nama topik dari 1 sampai 16 itu bisa kita rubah atau kita sesuaikan dengan kontrak kuliah ataupun RPS yang sudah disusun. Nah, misalnya di bagian topik 1 kita ganti namanya menjadi misalnya pertemuan 1, kemudian diakhiri dengan enter. Begitu juga dengan topik yang lainnya, itu bisa disesuaikan. Nah, untuk menambahkan materi maupun penugasan ke dalam masing-masing topik, itu silakan klik tombol plus. Untuk materi yang akan kita upload ke dalam LMS, itu bisa kita klik file, tapi untuk jika tidak ingin mengupload file, hanya melampirkan link dari eksternal, itu bisa kita tambahkan URL. Jadi kita hanya menyisipkan URL atau link dari eksternal. Tapi kalau ingin mengupload materi berupa PDF ke dalam LMS, kita pilih file. Kemudian kita rubah untuk bagian name, sesuaikan dengan materi yang akan kita upload. Misalnya pertemuan pertama itu ada kontrak kuliah, kemudian deskripsinya jika ingin diisi tentang materi tersebut itu silakan. Kemudian kita pilih file, kita select file untuk materi yang akan kita upload, kita klik add, kemudian upload file, kemudian kita browse, kemudian kita cari file yang akan kita upload, kemudian open, kemudian upload this file. Maka akan tampil seperti ini. Jika sudah selesai, silakan klik save and display. Kemudian yang selanjutnya kita akan menambahkan penugasan, kemudian kuis ataupun UTS dan UAS ke dalam LMS. Misalnya di bagian kita kembali ke general, Nah, kemudian di bagian topik 2 misalnya kita ganti pertemuan 2, enter. Di dalam pertemuan 2
kita akan menambahkan penugasan. Kita klik tombol add. Kemudian kita pilih assignment. Kemudian kita rubah assignment name, misalnya tugas 1 misalnya, atau UTS, kuis, ataupun UAS. Kemudian deskripsi singkat tentang penugasan, ataupun di sini untuk instruksinya bisa ditambahkan perintah dari penugasannya, atau ada file yang akan diupload, soal, dan lain-lain, itu bisa ditambahkan di bagian additional file. Kemudian untuk availability-nya, ini yang pertama, allow submission from, ini adalah kapan mahasiswa bisa mengirimkan tugas tersebut. Kemudian due date ini adalah batas akhir dari pengiriman, kita berikan selama 1 minggu misalnya. Kemudian untuk bagian cut off date itu kita biarkan saja, kita enablein aja di sini. Kemudian remind juga kita enablein saja. Jadi hanya di bagian allow submission from dan due date saja. Untuk tanggal dan jam silakan disesuaikan kapan mulai dan terakhir dari pengiriman tugas. Misalnya batas terakhir jam 23 lewat 59 misalnya malam ya, jam 11 lewat 59 malam misalnya. Jadi jika melewati tanggal 21 maka mahasiswa tidak bisa lagi mengirimkan tugas. Kemudian di sini adalah submission type-nya. Ini adalah maksimum file yang bisa diupload. Misalnya kita batasin 1 file saja yang bisa diupload di sini. Kemudian di sini ada maksimum submission-nya. Jadi kita buat di sini maksimal itu adalah 2 MB. Jadi tidak boleh lebih dari 2 MB untuk penguploadan tugasnya. Kemudian untuk yang bagian file type-nya, ini adalah file-file yang boleh diupload dengan cara kita klik choose. Kemudian kita cari tipe-tipe file yang bisa diupload ke dalam penugasan. Misalnya kalau berupa PDF, itu misalnya di sini itu ada dokumen file, kita klik checklist. Kemudian kita pilih yang misalnya boleh berupa Word misalnya. Kalau penugasan berupa Word itu boleh seperti ini. Jadi pengirimannya dalam format Word ataupun PDF. Misalnya seperti ini. Jadi boleh PDF ataupun Word. Kemudian kalau sudah save change. Kemudian sudah selesai, kita klik save and display. Penugasan sudah selesai. Di sini ada informasi kapan mulai pengiriman tugas dan kapan terakhir dari pengiriman tugas. Kemudian yang selanjutnya, jika ingin menilai dari penugasan itu bisa klik grade. Berhubung di sini belum ada mahasiswa yang mengirimkan tugas, maka belum bisa kita lakukan penilaian. Jadi nanti bisa dilakukan penilaiannya melalui tombol grade untuk menilai tugas mahasiswa. Kemudian yang selanjutnya menambahkan absensi secara online di LMS. Nah, misalnya di pertemuan pertama tadi kita akan menyisipkan absensi. Kita akan menyisipkan absensi di dalam pertemuan pertama. Jadi sama, kita klik tombol plus. Kita klik tombol plus. Kemudian kita pilih attendance. Kita pilih attendance.
Untuk di bagian general kita rubah misalnya absensi mahasiswa pertemuan pertama. Nanti misalnya kalau mau di absensi pertemuan kedua bisa disisipkan di pertemuan kedua dan selanjutnya, atau dibuat lagi absensinya itu boleh. Kemudian deskripsi boleh dikosongkan. Kemudian kalau sudah langsung klik tombol save and display. Untuk menambahkan tanggal absensi itu klik tombol add session. Kita tambahkan add session. Nah, di sini dimulai dari tanggal 14 absensinya, kemudian jamnya misalnya kita mulai mahasiswa bisa absen itu dari jam 10 misalnya. Kemudian sampai jam 11 malam misalnya. Kita buat seperti itu. Kemudian deskripsinya boleh ditambahkan, silakan. Kemudian untuk multiple session, nah ini khusus multiple session ini adalah membuat kelas secara multi. Jadi cukup sekali buat absensi untuk setiap minggunya. Jadi akan dibuat setiap minggu absensinya. Tapi bagi dosen yang ingin membuat absensi per pertemuan, multiple sessionnya ini diabaikan. Jadi tidak perlu di checklist untuk yang multiple sessionnya. Jadi tidak perlu di checklist. Nah, kemudian di bagian student recordingnya itu di checklist. Kemudian bagian open sessionnya ini diganti 1, kemudian dirubah menjadi day. Jika sudah selesai, kemudian klik tombol add. Kita coba ganti tanggal 15 karena kelas perkuliahan yang kita buat itu adalah tanggal 15, jadi absensinya berarti kita rubah jadi tanggal 15. Kemudian kembali lagi kita add ulang. Oke. Absensi sudah selesai dibuat. Nah, jika ingin menambahkan absensi di pertemuan yang lain, misalnya di pertemuan kedua, silakan boleh ditambahkan lagi untuk absensinya. Di pertemuan kedua, itu silakan boleh ditambahkan aktivitinya juga. Atau bisa juga Bapak Ibu menambahkan absensi secara general. Jadi tidak disisipkan ke dalam pertemuan. Tapi kita tambahkan di dalam general, kita tambahkan add. Kemudian klik attendance, dan langkahnya sama seperti tadi ya. Misalnya ini absensi mahasiswa. Jadi ini cukup kita buat 1, tapi untuk setiap kali pertemuan. Kemudian kita langsung save. Kemudian kita tambahkan sessionnya. Kita tambahkan session, kemudian sama seperti tadi, misalnya tanggal 16 misalnya jam 10 sampai jam 11 misalnya. Kemudian jangan lupa student recordingnya di checklist, kemudian opennya 1, kita pilih day, kemudian kita add. Nah, ini berarti untuk absensi di tanggal 16. Nah, jika ingin membuat absensi di tanggal yang lain, silakan klik tambah add session lagi untuk
di pertemuan berikutnya. Misalnya kita tambahkan dari tanggal 16, misalnya tanggal 23 misalnya. Kemudian jamnya kita buat jam 10 sampai jam 11 malam. Kemudian jangan lupa student recordingnya di checklist, biar mahasiswa bisa absen mandiri tanpa dosen nanti yang mengabsenkan. Kemudian klik tombol add. Nah, begitu juga dengan tanggal-tanggal yang lain dan selanjutnya. Itu bisa ditambahkan add session. Jadi kita cukup buat satu di general untuk absensi dan hanya kita tambahkan add session saja. Jadi tidak perlu kita tambahkan di setiap topik atau di setiap pertemuan untuk absensinya. Jadi ada dua cara, boleh ditambahkan di general ataupun di masing-masing topik untuk masalah absensi. Cukup sekian penggunaan LMS untuk membuat kelas, kemudian menambahkan materi dan penugasan, serta membuat absensi mahasiswa.